Shalom, Horas Madamang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 4 Juli 2022 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 11 ayat 25. Demikian bunyinya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Alam molo jongjok kamu martangiang, sese hamuma molo adong pakurangi ni rohamu dihalak, anggiat di sesa nang amamuna na dibonogi jangi salamuna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, pada hari Minggu kemarin kita masih mengingat topik minggu kita adalah berbuat baik kepada semua orang. Di mana di dalam berbuat baik, maka kita harus mampu menerima orang lain itu sebagai orang yang perlu dikasihi, orang yang perlu disayangi, orang yang perlu dibantu. Yesus juga di dalam pengajaran kepada murid-muridnya selalu mengatakan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus, maka dikatakan kepada mereka, apapun yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, maka perbuatlah demikian terlebih dahulu kepada orang lain. Artinya apa mau dikatakan di situ? Bahwa hukum tabur tuai itu masih tetap berlaku dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan di situ yaitu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus Kristus, maka kita proaktif untuk berbuat baik. Berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Oleh karena itu dikatakan kepada kita bahwa ketika kita menginginkan orang lain menyayangi kita, maka kita harus terlebih dahulu menyayangi orang lain. Ketika kita mau dipuji orang lain, maka kita harus terlebih dahulu memuji orang lain. Ketika kita mau diampuni, maka kita juga harus terlebih dahulu mengampuni. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan di situ, dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Murid-murid Yesus ketika dia mengajari murid-murid Yesus mengatakan, ajarlah kami untuk berdoa. Bagaimana kami harus berdoa dengan baik dan benar. Dan Yesus menyatakan dengan ajaran doa Bapa kami yang di sorga. Dan salah satu butir permintaan di situ adalah, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dikatakan di situ juga telah mengampuni. Artinya kita terlebih dahulu mengampuni, maka kita akan memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Itu harus kita ingat. Karena sering terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya ingin diampuni tetapi kita tidak mau mengampuni.
Dalam acara perjamuan kudus, ketika pendeta menanyakan bahwa apakah kamu mengakui bahwa kamu adalah orang berdosa sejak lahir? Jawabannya adalah iya, dan itu keras. Apakah kamu mau diampuni? Iya. Apakah kamu mau berlaku baik ke depannya? Iya. Tetapi ketika pertanyaan itu dikatakan seperti ini, apakah kamu mau berdamai dengan orang yang menyakiti kamu, orang berbuat salah kepadamu? Jawaban ya itu seakan-akan sayup-sayup kedengaran. Karena apa? Karena kedagingan kita masih sering menguasai hati dan pikiran dan ucapan kita. Kita hanya mau dosa kita diampuni, tetapi kita tidak mampu untuk mengampuni. Kita hanya mau supaya kita diampuni orang lain, tetapi kita tetap mengingat sakit hati kita kepada orang lain. Sementara sakit hati orang lain kita buat maunya diampuni. Karena ketika kita mengatakan minta maaf, seakan-akan semuanya sudah selesai. Tetapi kita tidak mampu untuk memaafkan orang lain. Oleh karena itu dikatakan kepada kita pada saat ini, jika kamu berdiri untuk berdoa. Kenapa dikatakan berdiri untuk berdoa? Bahwa berdoa adalah suatu aktivitas, suatu kegiatan yang membutuhkan tenaga, yang membutuhkan fokus, yang membutuhkan perhatian kita. Bukan hanya sekedar tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan. Tetapi berdoa adalah betul-betul dari seluruh kehidupan kita. Ketika kita berdoa dikatakan kita hadir di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Doa sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tetapi dosa itu menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan ketika kita berdoa, maka ampuni kesalahan orang lain. Supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini? Ketika kita dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, maka kita harus mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu Dia telah menyerahkan nyawanya. Dia telah menyerahkan tubuhnya menjadi korban penghapusan dosa kita. Dia telah mengampuni kita. Dia telah membenarkan kita pada saat kita sedang berdosa. Kasih Kristus yang mengampuni kita, kasih Kristus yang merangkul kita, maka itu juga harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu dikatakan kepada kita supaya kita mau mengampuni saudara-saudara kita, mau mengampuni orang-orang lain, sehingga kita merasa lega. Karena ketika kita mengampuni, maka perasaan kita akan lega. Ketika kita mau mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, maka kita akan merasakan ketenangan. Tetapi ketika kita memendam perasaan bersalah orang lain, maka hidup kita selalu dihantui oleh pembalasan-pembalasan. Kita tidak akan pernah bisa tidur nyenyak ketika dendam berkecamuk dalam hati kita. Tetapi kita selalu memikirkan bagaimana membuat orang lain celaka. Sementara orang yang kita benci itu, orang yang kita mau siksa itu, dia senantiasa tenang tidur. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, ampuni sehingga engkau diampuni. Maafkan orang lain sehingga engkau juga dimaafkan. Yang kedua dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan pada saat ini. Kalau dikatakan di situ, sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Tetapi dikatakan di situ, Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ingatlah, kita bukan manusia yang sempurna. Kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Ketika kita menunjuk dosa orang lain, menunjuk kepada orang lain, maka kita sendiri sebenarnya menunjuk kepada diri kita sendiri. Artinya apa yang mau dikatakan di situ? Jangan hanya mengingat kesalahan-kesalahan orang lain,
tetapi kau melupakan kesalahan-kesalahanmu sendiri. Jangan kau menghakimi, supaya kau juga jangan jatuh kepada penghakiman. Karena sebagaimana dikatakan, ukuran yang kau pergunakan untuk mengampuni, itu juga yang dipergunakan untuk mengukur pengampunan kepada kita. Oleh karena itu, jangan sesat. Ampuni orang lain, sebagaimana Kristus terlebih dahulu mengampuni Anda. Maafkan orang lain, maka Anda akan berbahagia menjalani kehidupan kita, hidup bersama dengan orang-orang lain. Jangan pernah memendam kedengkian, iri hati, kebencian. Hindarkan hotel orang Batak, Hosem, Tel, Elat, dan Late dari kehidupan kita. Tetapi jadilah manusia-manusia yang mengasihi, karena kasih yang sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kasih yang membebaskan, kasih yang mengampuni, kasih yang berkorban, bukan memegahkan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih di surga jika hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, dan kami ingatkan supaya kami senantiasa mau mengampuni orang-orang bersalah kepada kami, supaya kami juga diampuni oleh Tuhan. Kami mungkin sering dalam kedagingan kami hanya mau diampuni, tapi kami tidak mampu mengampuni, sehingga kami tidak menerima apa yang kami minta dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa surga, biarlah segala doa yang kami doakan kepadamu, kami sampaikan, itu juga kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami juga melakukan bagian kami, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan, sehingga kami menerima apa yang kami minta dalam doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita satu hari ini. Shalom.